Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gafabila dari Vkom Universitas Cita Bangsa dengan jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari aplikasi saya, yaitu membuat aplikasi login sederhana yang memiliki dua tampilan yang berbeda dengan username masing-masing. Yang pertama di sini ada main activity, yaitu halaman utamanya, halaman loginnya. Ada relative layout yang berfungsi untuk mengatur beberapa komponen dalam aplikasi secara bebas, bukan hanya vertikal maupun horizontal seperti halnya linear layout. Dan di sini ada ID. ID di sini berfungsi untuk membuat ID, bisa di apapun itu bisa dikasih ID. Dan di sini ada orientasinya vertikal untuk membuatnya vertikal. Lalu ada image view. Image view berfungsi untuk menampilkan gambar ataupun logo dengan cara kita tinggal ketik image view, lalu seperti ini, langsung ketikkan src drawable. Sini saya kasih nama logo, dan di sini juga logo. Itu terserah nama apa ya, sesuai dengan yang kalian inginkan lah. Terus untuk posisinya sendiri saya kasihkan tengah dengan layout gravity center horizontal. Lalu ada tag view. Di sini saya tambahkan teks tugas UTS, nama saya pribadi, seperti itu. Lalu ada edit text, username dan password dengan masing-masing ID yang berbeda. Untuk username saya kasih ID @username, Android hint-nya untuk ininya, untuk memasukkan teksnya di sini saya kasih nama pengguna, dan untuk nama passwordnya saya kasih nama password dengan ID @password. Dan yang terakhir ada button. Button dengan ID PTN masuk, dengan teksnya masuk, dengan color atau warna background buttonnya sendiri saya menggunakan warna biru, apa ini, pokoknya ya biru ini, dan bisa di custom sesuai dengan keinginan teman-teman, seperti itu. Dan untuk ID-nya sendiri berfungsi untuk memanggilnya di Java maupun di dalam activity ini. Nah, contoh di sini di main activity.java, di sini ID-nya saya masukkan di sini private edit text. Untuk ID-nya saya add username dan add password, dan untuk private button-nya PTN masuk. Langsung di sini kita masukkan add username find by ID, find view by ID, add.id, add username, dan seterusnya. Lalu kita buat perintah untuk loginnya sendiri, PTN masuk, listener.this, seperti ini. Nah, atasnya kita juga tambahkan ini supaya nanti bisa set on click this seperti ini. Lalu ada rumus if, ada stringnya juga. Terus if yang pertama, username yang pertama, saya buat username equal admin dan password equalnya 1 sampai 4. Lalu jika benar admin 1, 2, 3, 4, maka kita tampilkan teks to spec text this, selamat Anda berhasil, dan langsung ke tampilan yang pertama tadi dengan intent, new intent dari main activity ini ke penerima pasien activity.class atau activity yang kedua. Dan yang kedua kita menggunakan else if dengan username equal user dan passwordnya 4321, dan jika benar kita samakan selamat login Anda berhasil. Lalu intent dari main activity ini ke belah ke tempat activity atau tampilan yang kedua. Dan yang terakhir ada else. Nah, else di sini kita gunakan jika kita memasukkan sandi salah atau user yang salah, atau kita sengaja ngawur, nanti nggak bisa login dan akan tampil data yang Anda masukkan itu salah. Seperti itu. Lanjut,
kepada aplikasi tampilan yang kedua. Ada relative layout, linear layout seperti tadi. Ada juga image view seperti tadi. Ada tag view juga. Terus di sini kita menggunakan 5 edit text atau 5 inputan teks yang nantinya akan tampil kepada tampilan yang paling bawah hasil cetak tersebut atau tag view. Dan di sini kita membuat 5 inputan. Yang pertama ada nama pasien. Kita buat ID @ nama pasien. Untuk alamat pasien, saya membuat @alamat pasien. Untuk umur, kita menggunakan @umur. Untuk jenis kelamin, kita menggunakan @jenis kelamin. Dan yang terakhir, kita menggunakan @nomor kamar untuk PIN-nya atau tag view kamar. Dan di sini menggunakan 2 button dengan fungsi yang berbeda. Untuk button yang pertama berfungsi untuk memasukkan data atau menampilkan data dari data yang sudah dimasukkan ke dalam tag view. Dan button yang kedua, yaitu button keluar, berfungsi untuk jika kita klik langsung keluar ke tampilan yang pertama tadi atau ke main activity yang pertama. Oke, lanjut ke Java-nya, penerima pasien.java. Kita masukkan ID-nya tadi, private, edit text, pasien, dan seterusnya. Yang penting sama. Terus buttonnya juga, tag view-nya juga. Terus ini sama kayak tadi. Find view by ID, add nama pasien, dan seterusnya. Lalu kita gunakan button data untuk menampilkan datanya. Button data set on click new view on click listener. Dan diklik maka akan menampilkan data, atau ini untuk membuat perintah lah istilahnya. Kita gunakan strings, str nama sebagai add nama pasien tadi, get text, string, dan seterusnya. Dan untuk hasil cetaknya atau tag view-nya, kita tadi menggunakan add cetak .setText, nama, str nama ini, str alamat, dan kita kasih tanda and seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya ketika data yang kita tampilkan nanti itu tidak satu baris, melainkan mengenter di bawahnya. Jika di sini nama, langsung bawahnya alamat. Bawahnya alamat apa, umur, langsung ke umur, seperti itu. Dan fungsi button yang kedua adalah button keluar, yaitu berfungsi ketika diklik nanti langsung ke tampilan yang pertama tadi, menggunakan rumus atau menggunakan kode intent yang sama seperti tadi. New intent dari tampilan penerima pasien ini ke main activity.class. Start activity intent, lalu finish. Lanjut ke tampilan yang kedua, yaitu menghitung belah ketupat. Di sini ada beberapa tampilan. Udah tinggal tampilan di sini, ada Android apa ini, terus relative layout, linear layout. Maka dari itu kita menggunakan scroll view untuk menampilkan atau menggabungkan beberapa tampilan dalam sebuah aplikasi seperti itu. Di sini juga ada image view, tag view, dan di sini saya menggunakan logo gambar belah ketupat. Kita kasih gambar apapun juga bisa. Dengan nama kita sesuaikan di sini KTPT ya, di sini juga KTPT dengan center horizontal seperti logo UDP yang tadi. Terus di sini ada tag view-nya ada 2 untuk menampilkan hasil keliling dan hasil luas. Dan untuk edit tag ini, untuk inputannya ada 3. Yang pertama HCC untuk keliling, dan yang kedua untuk tag D1, tag D2,
untuk diagonal 1 dan diagonal 2. Mohon maaf tadi sepertinya error karena jaringan saya lemot. Saya di sini mengerecord menggunakan Zoom biar lebih simpel dan lebih ngirit penyimpanan lah seperti itu. Tadi kita ulang dari mana ya? Dari sini aja lah. Dari sini kita menggunakan 3 edit text atau 3 inputan teks atau angka juga bisa. Kita menggunakan di sini ada sisi D1 dan D2. Dan di sini kita menggunakan add sisi, dan untuk diagonal 1, diagonal 2 saya menggunakan tag D1 dan tag D2. Oke. Dengan di sini ada 3 button. Button keliling jika diklik maka nanti akan menghitung sisi dan tampil pada tag view keliling, dan untuk luas jika diklik akan menghitung edit tag 2 ini D1 D2 langsung tampil kepada tag view luas. Dan yang terakhir ada button keluar yang berfungsi untuk keluar atau kembali ke tampilan pertama tadi seperti itu. Lanjut ke belah ke tempat activity.java untuk memasukkan rumus-rumusnya ini. Mohon maaf, sepertinya laptop saya ini melek. Nah, sudah. Di sini kita masukkan private, ada edit tag, add sisi, tag 1, tag D2, terus ada button keliling, button luas, button width untuk keluar, ada tag view keliling, tag view luas. Lalu kita masukkan rumus-rumusnya seperti tadi, find view by ID seperti tadi. Langsung ke rumusnya. PTN kita buat rumus di button keliling, set on quick listener, string s sama dengan add sisi.getText, integer sisi sama dengan integer parseInt s, seperti itu. Integer keliling sama dengan 4 kali sisi, artinya 4 kali sisi yang diinputkan tadi. Lalu kita tampilkan di tag view keliling atau tag view keliling, text string of value of keliling. Langsung nanti hasilnya dari sisi dikalikan 4 ini langsung tampil kepada tag view keliling atau tag view keliling. Dan button yang kedua ada button luas yang berfungsi untuk menghitung luas dengan string D1-nya tag D1, string D2 tag D2. Lalu di sini ada double. Kenapa double? Karena menggunakan 2 input atau 2 masukan. Jika kita tidak menggunakan double maka nanti tidak bisa atau malah error seperti itu. Lalu ada double luas untuk menghitung luasnya, yaitu setengah. Rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Dan di sini setengahnya saya mengakalinya dengan 0,5. Langsung tampil kepada tag view luas atau tag view luas .setTag value of luas. Dimana jika nanti dimasukkan D1, D2 dikalikan 0,5 langsung tampil kepada tag view luas seperti itu. Dan yang terakhir ada PTN quit atau PTN keluar. Langsung seperti tadi, intent dari aplikasi belah ketupat ini langsung kepada main activity.class start activity, lalu finish. Dan untuk pengujian di HP yang sudah saya install, saya menggunakan HP Realme ya. Lalu kita langsung jalankan saja ke aplikasi UTS saja. Dan di sini di tampilan yang pertama ada tampilan login. Kita masukkan loginnya. Admin 1, 2, 3, 4. Misal kita salahkan jadi 1, 2, 3, 5. Langsung data yang Anda masukkan salah. Nah, kenapa salah? Karena passwordnya salah. Kita samakan. Nah, langsung ada tampilan sama seperti Anda berhasil di TOS tag MACview tadi. Lalu kita masukkan nama pasien, kita masukkan manual.
biar lebih rapi kita kasih seperti ini, nama, misal saya Kafabila, alamat pasien, alamat anggap aja alamat Jawa Tengah, gitu. Jawa Tengah, umur 21 tahun, jenis kelaminnya kita masukkan manual juga, jenis kelamin laki-laki, nomor kamar 17. Seperti itu, langsung kita klik masukkan data. Kita masukkan, jebret, langsung tampil kepada teks tadi. Nama, tampil fungsi N-nya tadi, supaya inputan ini tampil di bawahnya. Jika tidak pakai fungsi N tadi, maka tampilnya akan sejajar nama jadi satu semua. Terlihat jelek seperti itu. Lalu kita keluar, kita masukkan user yang kedua, yaitu user dengan password 4321. Kita masuk, selamat login Anda berhasil. Kita masukkan sisi, masukkan misalnya 20. Lalu kita klik keliling, sama dengan 80 dengan rumus yang sudah dibuat tadi. Lalu kita masukkan panjang diagonal 1 untuk menghitung luas, kita kasih misalnya 20 dan di duanya misal 40, lalu kita klik luas, maka hasilnya langsung keluar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi ini. Apabila masih banyak kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Terima kasih.